Wahai kamu sandaran hati, pernahkah mendengar rintihan hatiku? Malam itu, hari terakhir setelah tahlilan di keluarga Sujarmoko, Bian memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Rasa sepi menohok setiap langkah, entah mengapa tangannya ikut gemetar saat membuka pintu depan. Ia berjalan menuju lantai 2, menatap sebuah pintu dari ruangan yang tertutup selama bertahun-tahun. Bian membuka pintu itu, menangkap dengan cepat rangkaian peristiwa yang terjadi di kamar itu, kemudian berjalan mendekati ranjang bayi, lalu menyingkap kain putih berlapis debu, memandangi bantal juga guling mungil. Hatinya kembali menangis. Ia mengeluarkan selembar potret dari saku celana, menatap wajah tanpa dosa seorang bayi yang memisahkannya dengan Marisa, atau kenyataannya adalah mereka berpisah karena dirinya sendiri. Sekuat tenaga Bian menelan tangis, kemudian berlari masuk ke kamarnya, menghempaskan tubuhnya ke sofa, memijat kening dan semua teringat kembali. Masa keduanya masih menikmati indahnya sebagai pasangan suami istri yang menanti kelahiran buah hati pertama. Malam itu, Marisa duduk menyandar di sofa yang sama. Bian duduk di sampingnya, mengelus perut Marisa, bermain-main dengan janin yang juga merasa gembira. Namanya Andika Pattar Sujarmoko atau Agnita Putri Sujarmoko. Bagaimana? Usul Bian sembari menciumi perut Marisa. Suka. Apa artinya, Mas? Tanya Marisa kembali mengelus perutnya. Awal kebahagiaan, jawab Bian mantap. Amin. Semoga anak ini menjadi kebahagiaan untuk semua yang dia cintai, juga mencintai dia, harap Marisa. Bian mengenyahkan semua kenangan itu. Napasnya ikut menderu, bibirnya gemetar. Ia sudah menyanggupi, sudah siap menerima hukuman itu. Rindu yang ia coba tutupi tidak pernah sanggup untuk dianyahkan. Dirinya masih ingat dengan baik setiap kenangan indah. Ditetapnya potret dirinya dan Marisa yang tidak sanggup untuk diturunkan, tetap menghiasi dinding rumah itu selama hampir 9 tahun setelah mereka berpisah. Bian meneruskan langkahnya, kemudian duduk sendirian di meja makan, menyantap roti selai dan kopi hitam. Terkadang tanpa disadari, ia bisa melihat bayang Marisa di setiap penjuru rumah, melakukan aktivitas sederhana, memasak, membersihkan ruangan, bahkan masih ingat saat dia mengelung rambut ikalnya. Bian tidak bisa berbohong, begitu dalam rasa rindunya pada sosok itu. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak wafatnya Asmarini. Awan kelabu tidak mau pergi dari hidup Bian. Tidak ada lagi pelangnya atau senyuman menerangi hati Bian. Gelap gulita dan Bian bergelung di dalamnya. Ia berangkat kerja lebih pagi dan pulang larut malam. Bahkan sesekali menginap di rumah Arisetia untuk bermain dengan keponakannya. Hari-hari terasa membosankan tanpa senyum Marisa. Ia kehilangan semangat hidup, tidak lagi mempunyai mimpi atau semacamnya. Padahal, bila ia mau, ia tetap memiliki kesempatan untuk merengkuh dia yang setia menunggu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Silahkan lanjutkan kegiatan kalian. Selamat pagi, ujar Bian sembari tersenyum menutup pertemuan hari ini. Semuanya mengikuti perintah Bian, tetapi Tia mendekatinya lalu berbisik. Pak, katanya di depan ada Pak Samuel. Bian memutar bola matanya, menatap tak percaya dengan ucapan Tia. Jantungnya berdentum-dentum. Berkali-kali ia coba menarik napas, berharap bisa menatap Samuel lagi. Biarkan dia masuk, ucapnya pelan. Bian kembali menatap jalanan Jakarta dari ruangannya. Sudah sekian lama ia tidak bertemu dengan pria itu. Pertanyaan demi pertanyaan menghampiri benaknya. Akankah Samuel menyombongkan diri serta berkata kalau anak itu adalah anaknya? Selamat pagi, sapanya. Bian memutar tubuh, hatinya kembali remuk redam menatap mata itu. Silakan duduk. Samuel mengangguk lalu menghela napas panjang. Ada apa? Aku harap pembicaraan ini nggak bertele-tele. Tutur Bian menatap dia yang terlihat lelah dengan rambut yang mulai memutih. Baiklah,
Di mana Marisa? Tanya Samuel. Satu beban di pundaknya menghilang. Marisa belum kembali pada pria itu. Bian tertawa. Sudah 9 tahun, apa kamu masih belum menemukan dia? Sindir Bian. Katakan saja, di mana dia? Desak Samuel. Aku nggak tahu, jawab Bian. Kamu menyembunyikan dia. Aku tahu kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Marisa mengatakan kalau dia tetap akan melakukan tes DNA menggunakan rambutmu. Dia berjanji akan mengizinkan aku bertemu dengan anak itu bila hasil tesnya mengatakan itu anakku. Aku sudah menunggu, tapi sampai detik ini anak itu juga Marisa nggak pernah muncul di hadapanku. Ungkap Samuel menahan emosi. Jantung Bian seakan berhenti berdetak. Ia menggigit pelan bibirnya. Apa ucapan Samuel benar? Bila itu benar anaknya, mengapa Marisa tidak pernah datang? Apa yang dia katakan sebelum pergi? Katakan padaku. Seenggaknya aku harus tahu dia baik-baik saja, tambah Samuel. Pergilah, aku nggak tahu apapun. Pernahkah kamu menyesali semuanya? Sebab pada akhirnya di antara kita nggak ada yang mendapatkan Marisa, tutur Samuel. Aku nggak perlu menjawabnya. Pergilah, usir Bian. Baik, aku akan mencari dia. Aku nggak akan melepaskan dia lagi. Aku pergi. Pamit Samuel. Bian menunduk. Pikirannya kembali kacau. Apa alasan Marisa melakukan itu? Siapa ayah dari anak itu? Setelah Samuel keluar dari ruangan Bian, Tia dengan ragu mendekati Bian yang menunduk, merasa cemas karena tangan atasannya terkepal menahan emosi. Pak, maaf, Bapak Ariseta dan Ibu Lucy sudah menunggu di lobi untuk agenda peresmian gedung, tutur Tia. Iya, aku akan segera turun, duluan saja. Tia mengangguk setuju, kemudian pergi tanpa dipinta lagi. Hal yang sudah dicoba lupakan dalam waktu 9 tahun seakan terasa sia-sia. Luka dalam hatinya tidak pernah diobati. Bian hanya menutupnya dengan kain ego juga takut. Mbak, tolong sebentar saja izinkan saya ketemu sama Bapak Rakabian Sujarmoko, mohonnya. Kalau belum ada janji nggak bisa Mbak, apalagi di pertemuan bersifat pribadi. Saya nggak bisa meneruskan info ini ke yang bersangkutan, tolak resepsionis itu. Ini mendesak, sebentar saja, kalau enggak, apa Bapak Ariseta Sujarmoko ada? Tolong, seenggaknya izinkan saya bertemu beliau, pintanya putus asa. Nggak bisa Mbak, maaf, tolaknya. Ya, jadi memang harus seperti itu, ujar Ariseta pada Lucy yang berjalan di sebelahnya. Pak Li, teriak seorang anak laki-laki yang digenggam erat tangannya oleh gadis itu. Patar, panggil Ariseta terbata. Anak lelaki itu melepaskan genggaman tangan si gadis, kemudian berlari riang memeluk Ariseta yang tiba-tiba merasa sulit untuk bernapas. Patar, Tamara, kalian ada apa? Tanya Ariseta tak percaya. Lucy mengamati lebih saksama anak lelaki itu. Berwajah opal, matanya tegas walau sedikit menyipit, hidung bangir, warna kulit kecoklatan. Ia menutup mulutnya erat-erat. Air mata tidak bisa dicegah untuk menetes sementara jantungnya berdentum hebat. Aku mau ketemu sama Bapak Rakabian, tapi dia bilang nggak boleh, tegas Tamara sembari menunjuk ke resepsionis. Tapi buat apa? Di mana Mbak Marisa? Apa dia tahu kalian ada di sini? Tanya Ariseta lagi. Mata Tamara menatap ke arah lain, berusaha mencari alasan yang tepat. Iyalah, sudah tahu. Aku disuruh Mbak Risa buat kasih surat hasil tes DNA ini sama Bapak Rakabian, tegas Tamara. Enggak, pasti ada yang salah. Mbak Risa udah janji sama almarhumah ibu buat kasih tahu hasilnya sendiri kalau waktunya sudah tiba. Mbak Risa sendiri yang akan kasih surat itu sama Mas Bian, bukan orang lain, debat Ariseta. Tamara terdiam, berharap ada sanggahan yang bisa terucap. Kamu ngaco, sentak Aris. Ya udah nih, Pak Li aja yang kasih sendiri ke Pak Bian. Seluruh Tamara sembari memberikan surat itu secara paksa ke tangan Ariseta. Ih, apaan nih? Kok jadi aku? Nggak mau.
Tolak Arisetia sembari memberikan kembali surat itu pada Tamara. Tia memicingkan matanya, menatap beberapa orang yang memperhatikan Arisetia yang sedang berdebat dengan seseorang, kemudian melangkah mendekati mereka. Tia, Mas Bian mana? Tanya Arisetia panik. Katanya nyusul, suruh tunggu di parkiran saja, mungkin masih menunggu antrian di lift. Penuh banget soalnya, ada apa? Tanya Tia lagi. Duh, gawat. Arisetia merebut kembali surat itu. Iya, aku yang kasih, aku janji. Sekarang pulang, cepat pulang. Usir Arisetia sembari terus menatap ke arah lift. Tamara menggandeng tangan Patar keluar dari gedung itu, merasa lega karena tidak harus bertemu dengan pria yang kejam seperti Raka Bian Sudjarmoko. Ia memang tidak tahu apa isi dari surat itu, dan sebenarnya takut kalau pria itu akan membunuhnya bila ternyata surat itu mengatakan Patar bukanlah anaknya. Mbak, kita nggak jadi ketemu ayah, tanya Patar kecewa. Nanti ya, kita ke rumah Bu Linastiti saja, oke? Patar mengangguk setuju. Senyumnya kembali mengembang di wajah tampannya. Mereka berjalan pergi, sejenak menunggu taksi melintas, tetapi seseorang menghampiri mereka. Tiba-tiba setengah berjongkok menatap sendu Patar. Tamara dengan cekatan menarik Patar untuk bersembunyi di balik tubuhnya. Samuel bangkit menatap Tamara. Di mana Marisa? Aku bukan orang jahat, bisa kita bicara sebentar saja, lirihnya. Samuel tidak bisa mengalihkan pandangan pada Patar yang sibuk menyantap es krim. Ia benar-benar bisa melihat Marisa dalam diri anak lelaki itu. Bagaimana kabar Marisa? Tanya Samuel pada Tamara. Baik. Patar, kamu sudah makan? Ayo pulang, ajak Tamara setengah memaksa. Tunggu, bisakah kalian lebih lama lagi di sini? Pintanya. Maaf Pak, aku buru-buru. Ayo Patar, nanti Mbak belikan es krim yang baru, ayo. Tamara menarik tangan Patar pergi dari sana. Perut Samuel terasa seperti diremas, kepalanya berdenyut hebat. Harapan yang selama ini digenggam hancur seiring berlalunya punggung itu. Rasa sakit menaungi hati juga raga, tidak akan menghilang sampai ajal menjemput. Udah, jangan nangis terus, marah Arisetia sambil melirik Lucy. Aku jadi ikutan sedih kan? Kalau tahu kamu bakalan nangis terus kayak gini, mending tadi kamu ikut naik mobil Mas Bian aja, protes Arisetia. Maaf Pak, jawabnya sembari sesegukan. Tapi anak lelaki itu, dia anak Ibu Marisa kan, tebak Lucy. Iya. Tangis Lucy meledak. Arisetia berusaha keras untuk tidak ikut menangis bersamanya. Lalu ayahnya, Pak Bian kan? Arisetia menarik napasnya. Enggak ada yang tahu. Almarhumah ibu melarang kami untuk mendesak Mbak Risa setelah mereka bercerai. Untungnya Mbak Risa masih mau menjaga komunikasi dengan kami, walaupun harus dia rahasiakan dari Mas Bian. Lirih Arisetia. Ya Allah Ibu Marisa, aku sangat rindu. Gumam Lucy tergugu. Arisetia membuka kompartemen dashboard mobil, mengambil surat itu, lalu menaruh dengan paksa di tangan Lucy. Ini perintah dari Wakil Presiden Direktur, Arisetia Sudjarmoko, ditanya. Lucy diam, tangannya gemetar menatap amplop itu. Ia tidak mungkin mengatakan secara gamblang bila surat itu dari Marisa. Namun, bisakah pada akhirnya mereka kembali bersama lagi? Mobil Arisetia melaju di Jalan Protokol Jakarta. Hari ini sudah dijadwalkan untuk menghadiri peresmian salah satu apartemen di kawasan Bogor. Setibanya di sana, Bian terlihat kerepotan memegang beberapa brosur, buku agenda juga ponselnya. Lucy sedikit melirik. Sedari tadi, ia juga tidak melihat dia berada di sekitar Bian. Mungkin sedang diperintah sesuatu oleh Bian. Pak, saya bantu bawa bukunya ya, tawar Lucy. Oh iya boleh, jawab Bian sembari menyerahkan buku itu pada Lucy. Dengan sigap, Lucy mengeluarkan surat itu dari lipatan bukunya, memindahkan dengan cepat di antara selipan dalam agenda milik Bian. Hatinya berdebar kencang, benar-benar ketakutan.
Secerca pelita muncul di rumah kediaman Sujarmoko yang ditinggali Arissetia serta Nastiti. Arissetia sengaja pulang lebih awal untuk menyambut kedatangan Patar yang diyakini sebagai keponakannya. Jadi kamu kesini beneran disuruh sama Mbak Risa? Soalnya beberapa bulan ini Mbak Risa sudah sekali dihubungi. Aku sama Mas Aris berencana bulan depan ke Semarang, tutur Nastiti sembari menyuapi putri keduanya. Iya, Oma Anissa sedang sakit, jadi aku yang diminta sama Mbak Risa buat kasih surat itu, jawab Tamara. Sampai sekarang Mbak Risa nggak pernah menjawab secara gamblang siapa sebenarnya ayah Patar, sesal Arissetia. Mbak Risa kasih keyakinan sama Patar kalau ayahnya adalah Mas Bian, tanpa sanggup untuk mengatakan siapa ayahnya Patar yang sebenarnya, timpal Nastiti. Itu adalah salah satu cara dari Mbak Risa untuk mengobati rindu, sekaligus hukuman untuk Pak Bian, ujar Tamara. Semuanya hanya salah paham, padahal kalau dilihat-lihat, Patar mirip sekali dengan Mas Bian sewaktu kecil. Almarhumah ibu sering sekali mengatakan hal itu. Sayangnya, Mbak Risa nggak pernah menyetujui ucapan ibu. Semuanya tetap dibuat bimbang selama bertahun-tahun. Lanjut Arissetia. Mungkin karena Mbak Risa ingin jadi Pak Bian orang pertama yang tahu soal hal ini nih, tambah Tamara. Tapi kamu sudah kasih surat itu ke Mas Bian kan? Tanya Nastiti sembari menatap suaminya. Kata Lucy sih dia udah taruh suratnya di buku Mas Bian, jawab Arissetia. Loh, kok jadi Lucy? Kamu gimana sih Mas? Protes Nastiti sembari memukul-mukul lengan Arissetia. Tunggu, dengar itu, kayak suara mobil. Mas Bian. Arissetia berlari ke arah jendela, sedikit menyingkap gorden. Beneran Mas Bian. Mau ngapain malam-malam gini, Mas? Emang dia tahu kalau Patar ada di sini? Mas, mungkin ini waktu yang tepat untuk mereka ketemu. Mungkin nanti Mas Bian lulus setelah lihat Patar, Mas. Kita pertemukan mereka saja ya, bujuk Nastiti. Aris terdiam, mengamati dari jauh kakaknya yang keluar dari mobil. Mas nggak bisa ambil resiko. Kalau Mas Bian marah karena merasa ditipu, bagaimana? Biar Mbak Risa sendiri yang pertemukan mereka. Kita sembunyikan Patar dulu. Ayo Tamara. Tita Arissetia panik. Tamara menarik tangan Patar, memaksanya pergi ke dapur, sementara Arissetia cepat-cepat keluar dari rumah. Mas, tumben malam-malam mampir, ucap Arissetia menjengal langkah Bian. Iya, tadi kamu pulang buru-buru, sepertinya nggak sempat beli oleh-oleh buat anak-anak, tutur Bian. Arissetia menarik bungkusan kue yang dibawa Bian. Anak-anak sudah tidur, sudah malam Mas, pasti butuh istirahat, elak Arissetia. Oh ya sudah, Mas pulang dulu. Salam buat Nastiti. Iya Mas, iya sekarang Mas pulang ya istirahat. Bian membalikan tubuhnya berjalan pelan kembali ke mobil. Hati-hati Mas, teriak Arissetia. Bian hanya melambaikan tangan tanpa membalikan tubuh. Ayah, tubuh Bian membeku. Kunci mobil dalam genggamannya jatuh seketika. Bersambung.